warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Jadi, bimbingan konseling mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Perkembangan itu ditandai dengan dibukanya program studi atau jurusan bimbingan konseling. Pada waktu itu masih bimbingan penyuluhan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, bimbingan penyuluhan mulai masuk dalam kurikulum 1989. Akhirnya, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Kemudian pada kurikulum 1984, semula disebut dengan bimbingan dan penyuluhan atau biasa kita sebut dengan BIP. Sehingga julukan atau sebutannya menjadi guru BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling atau guru BK. Kemudian layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun baru diresmikan di Indonesia ini pada kurikulum 1975. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, atau ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan yang tepat. Kemudian ada juga fungsi bimbingan konseling. Jadi fungsi bimbingan konseling itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu pemahaman masalah oleh individu atau kliennya merupakan modal dasarnya untuk bisa memecahkan permasalahannya tersebut. Jadi di fungsi pemahaman itu klien itu didorong untuk bisa memahami diri sendiri agar masalahnya nanti bisa terpecahkan begitu. Kemudian ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan itu mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Kemudian mendorong perbaikan kondisi diri pribadi klien. Jadi sebelum adanya permasalahan itu, alangkah baiknya itu si klien dikasih fungsi pencegahan ini agar mendorong individu atau si kliennya untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko yang besar. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan. Salah satu contohnya perumpamaan terjadi konflik pada diri klien, sebagai konselor membantu klien untuk mengenali dan menerima perasaan-perasaan dan keinginan-keinginannya yang berlainan arah itu sehingga konflik itu teratasi. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan yang baik bukanlah sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksudkan tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah baik, kalau dapat lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah daripada waktu sebelumnya. Pemeliharaan yang demikian ialah pemeliharaan yang membangun
Pemelihara yang memperkembangkan, oleh karena itu fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan tidak dapat dipisahkan. Begitulah tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Kemudian yang materi ketiga ada prinsip-prinsip dan landasan. Menurut Prayitno dan Erman Amti, prinsip bimbingan konseling yaitu rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah. Program pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan yang tepat. Dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian ada landasan bimbingan konseling, yaitu ada landasan religius yang bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien atau siswa sebagai makhluk Tuhan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua ada landasan filosofis. Jadi landasan filosofis ini memberikan arahan atau pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Kemudian landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialisasian dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Kemudian ada landasan psikologis. Psikologis ini merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Jadi sebagai konselor memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diberlakukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Kemudian ada landasan pedagogis. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana ia harus mendidik anak. Jadi guru bukan hanya sekedar teramil dalam menyampaikan bahan ajar, namun di samping itu ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak, mengembangkan watak anak, dan mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.